Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Nurul Khotimah, guru SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai pendidikan anti korupsi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum lebih jauh, mari kita ketahui dulu apa sih korupsi itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus tahu ada 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, maka diharapkan kalian anak-anak Indonesia itu menjadi generasi yang tidak membudayakan budaya korupsi sejak dini dan menjadi generasi-generasi anti korupsi. Nah, sekarang kita bisa belajar sikap anti korupsi dari para tokoh-tokoh Indonesia terdahulu. Yang pertama, Jenderal Hugeng. Ia adalah satu teladan dan tokoh terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima, yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Hatta. Sederhana, jujur, lugu, dan bijaksana. Begitulah kepribadian Bung Hatta. Kala itu, Sekretaris Kabinet Maria Ulfa menyodorkan uang 6 juta rupiah yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional Bung Hatta selama menjabat Wakil Presiden. Namun, dana itu ditolak Bung Hatta. Ia mengembalikan uang itu kepada negara. Muhammad Hatta melakukan itu karena ia tak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dari rezeki yang bukan haknya, karena dia selalu teringat pepatah Jerman, yang artinya, sikap manusia sepadan dengan caranya mendapat makan. Hingga akhir hayatnya, Muhammad Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu idamannya. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu Bali menjadi saksi bisu keinginan Bung Hatta yang tidak tercapai. Sebenarnya bisa saja sang wakil presiden merealisasikan keinginannya. Bung Hatta tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu Bali. Namun, bagi sang proklamator berkacamata, itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu Baharudin Lopa. Ia adalah sosok dalam ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya santer disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindak tanduk yang menjurus ke korupsi. Lopa adalah jaksa Republik Indonesia pada 6 Juni 2001 hingga meninggal dunia pada 3 Juli 2001. Pernah suatu ketika, Lopa ingin membeli mobil pribadi karena tidak mau menggunakan mobil dinas untuk kegiatan seharian. Lopa menghubungi Yusuf Kala yang merupakan pengusaha otomotif dan menginginkan sedan yang paling murah. Kala pun membohongi Lopa dengan menawarkan Corolla seharga 5 juta. Padahal, harga sesungguhnya adalah 27 juta. Karena tidak mau membeli dengan harga teman tersebut, Lopa akhirnya membayar mobil tersebut dengan harga asli. Mobil tersebut lunas setelah dicicil selama 3 tahun. Nah, itu tadi kisah para tokoh-tokoh anti korupsi di Indonesia. Semoga dengan meneladani para tokoh anti korupsi tersebut dapat menjauhkan diri kita dari perilaku koruptif. Mari kita stop korupsi dengan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari kita dan tidak membudayakan budaya korupsi sejak dini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.